to include new elements as part of this implementation. We are pleased that our Home Affairs Minister here in Australia will be engaging with his Indonesian counterpart to proceed to look at how we can simplify and streamline the issues of entry into Australia. Ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya saya hanya ingin menyatakan bahwa saya mengimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, ya. Semua dibahas dengan kepala dingin, tetapi kita juga tidak ragu-ragu untuk. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Tito gontong nomo wondumo mina. Kita kirim itu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhelatan di Pulau Pasir yang saat ini terus dan Ferdi Tanone sebagaimana yang dikutip dari berbagai media, ASR Buton dari media lembaga hingga media antara Australia mengklaim gugusan Pulau Pasir, dan masyarakat dan ketua lembaga Ferdi Tanone mendesak agar Australia menunjukkan bukti valid. Lagi-lagi warga di Nusa Tenggara Timur meminta Australia angkat kaki dari Pulau Pasir yang terletak di selatan Pulau Rote. Pulau itu adalah dari nenek moyang mereka, bahkan sudah melampaui dari 1000 tahun mereka adanya di sana. Dan tak pernah ada warga Inggris atau negara-negara lain yang mampir di pulau itu. Karena pulau itu sebelumnya ditempati oleh banyak penduduk, namun karena terkena abrasi, sehingga masyarakat meninggalkan pulau itu dan bermukim pindah ke Rote. Fakta-fakta sejarah lainnya adalah banyaknya kuburan masyarakat yang jumlahnya lebih dari 100. Selain itu, situs-situs yang lain cukup banyak. Mungkin itu paparan sebagaimana hasil liputan media ini adalah warga bernama Ferdi Tanone yang meminta Australia hengkang dari Pulau Pasir. Berita soal perdebatan sengketa Pulau Pasir sudah ada sejak tahun lalu. Sebagaimana yang dilansir media ini dari Antara pada tanggal 15 November 2021. Saat itu Ferdi yang merupakan ketua Yayasan Peduli Timur Barat atau YPTB meminta Australia menunjukkan bukti kepemilikan sah Tito gontong nomo wondumo mina lamo dingano nopo anse akone malingu miaru modongo minalamo di tonganu olo noto itamo kekarino
naon onda nukan turu di bumbu. Verdi menegaskan bahwa Australia silakan mengklaim, tapi hendaknya tunjukkan bukti dan fakta. Dan mana fakta yang kalian miliki? Jangan setelah pulau itu memiliki hasil bumi yang melimpah, Anda seenakmu saja mengaku bahwa pulau itu adalah wilayahmu dan hakmu, apalagi mengarang-arang mengatakan bahwa pulau itu pernah disinggahi oleh Asmoref, dan saat ini Anda ganti nama Pulau Pasir menjadi Asmorif, dan itu merupakan karang-karangan saja. Dan kami tahu kalangan peneliti Australia masuk ke wilayah itu, utus itu karena kesalahpahaman dan kesalahan Kementerian Luar Negeri Ali Alatas pada saat itu, dan memberikan Australia izin untuk mengawasi, bukan untuk diberikan, papar Verdi. Verdi Tanone juga tidak rela bila nelayan tradisional di Laut Timur diberantas kegiatannya di Pulau Pasir itu. Dia menjelaskan kapal nelayan tradisional di Laut Timur yang berukuran 5-15 gross ton atau GT dilarang mencari ikan di gugusan Pulau Pasir oleh Australia. Hanya perahu saja yang boleh melintas di Pulau Pasir. Ingat bahwa dasar Laut Timur merupakan hak Indonesia, dan air beserta ikan yang berenang merupakan milik Indonesia, ujar Verdi Tanone menjelaskan. Selain itu, dari perkembangan baru, setahun kemudian tepatnya pada Oktober 2022 ini, Verdi kembali menyuarakan penyelesaian masalah Pulau Pasir ini. Dia kini berbicara sebagai pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Timur. Dia mengancam bakal membawa masalah ini ke jalur hukum di negeri Kanguru. Namun itu pun juga kembali ke pertimbangan pemerintah Republik Indonesia. Jikalau saja Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus ini tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan. Hal ini pula, lanjut Verdi, jika kita pertimbangkan untuk dibawanya ke pengadilan Commonwealth Australia, hal ini banyak melewati pertimbangan. Dan selain itu sengketa antara dua negara bukan di pengadilan yang berperkara, melainkan di pengadilan independen seperti pengadilan internasional di Den Haag, Belanda. Pulau Pasir yang berjarak 120 km rote NTT. Dia mengatakan Pulau Pasir adalah kepunyaan masyarakat adat, bukan milik Australia, Untuk itu kali ini kita kupas tuntas agar semua pihak, terutama orang-orang dari Kementerian Luar Negeri itu, jangan hanya ngomong di meja saja, tapi hendaknya Anda datang ke NTT dan datang ke Pulau Pasir untuk melihat fakta-fakta sejarah dan situs-situs sejarah yang dimiliki oleh warga Rote, Sabu, dan juga warga NTT lainnya yang pernah nenek moyangnya mereka bermukim di wilayah pulau itu. Verdi juga mengklaim adanya kuburan leluhur Rote di Pulau Pasir. Pulau itu juga lama menjadi tempat transit para nelayan yang mencari tripang dan ikan-ikan. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timur Rote dan Alor, papar Verdi. Namun, kata dia, Australia melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan itu. Klaim Australia ini didasarkan pada nota kesepahaman MOU nelayan Indonesia dengan Australia tahun 1974, sebagaimana presentase kalangan akademik. Dan juga Verdi Tanone menjelaskan bahwa letak Pulau Pasir yang diklaim Australia dan akan digugat oleh warga adat itu dan terus akan digugat karena Pulau Pasir yang saat ini sebutan pihak Australia Asmoref and Cartier Island hingga kini masih diklaim merupakan milik Australia. Pulau ini memang berdekatan dengan Pulau Rote NTT, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur. Verdi Tanone mengancam bakal menggugat hal ini ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Tetapi hal itu juga kembali ke izin pemerintah Republik Indonesia.
Hal inilah yang patut kita kaji ulang karena Pulau Pasir ini memiliki jarak sekitar 120 km dari Pulau Rote dan berbeda di bagian selatannya. Verdi juga menyebutkan pemerintah Australia tak menghiraukan desakan-desakan yang telah dilakukannya. Bahkan Verdi mendapati ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor Rote dan Alor. Hal ini ditegaskan pula oleh Verdi sebagaimana yang dilansir Antara pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 lalu. Pada pulau tersebut terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan artefak-artefak lainnya. Pulau itu juga dijadikan lokasi beristirahat para nelayan-nelayan usai menangkap tripang maupun ikan. Lalu juga sering digunakan untuk tempat transit para nelayan-nelayan dari kawasan lain usai berlayar jauh. Lebih lanjut, Verdi menyebutkan dan menegaskan bahwa klaim Australia ini ada sejak adanya nota kesepahaman MOU nelayan Indonesia dengan Australia. Pada tahun 1974, Indonesia kala itu diwakili oleh Kementerian Luar Negeri atau Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Dan selanjutnya, pihak Australia pada saat itu telah disampaikan dalam MOU itu bahwa silakan awasi dan jaga, tetapi itu bukan untuk jadi milik Australia. Hal ini cukup jelas. Sebagaimana Kementerian Luar Negeri Ali Alatas tersebut bukan menyuruhnya untuk jadi miliknya, tetapi Australia mendesak agar kawasan itu dijadikan area konservasi. Tetapi lain adanya. Hal inilah yang menjadi membara. Bahkan seluruh pemuda atau netizen tanah air Republik Indonesia marah. Bahkan makin jelas bahwa negara tetangga kita Australia dan para penjajah aborigin dan kokos itu sudah makin mengancam negeri kita. Tentu pengancaman-pengancaman yang saat ini sudah mulai menampakkan tanda-tanda dengan merebutnya Pulau Pasir itu bukanlah hal biasa. Tetapi kejadian itu dan hal itu merupakan pertanda bahwa kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah mulai akan dirampas. Hal ini kita belajar dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Jazirah Arab itu. Semua pemilik tambang-tambang minyak malah diobok-obok dan diadu domba. Politik adu domba itulah sehingga melahirkan intelijen Australia yang menyadap berbagai pejabat kementerian hingga Presiden Republik Indonesia. Bahkan sebelumnya pun Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah disadap oleh Australia. Kejahatan Australia dan intelijen Australia ini memang tak bisa lagi ditolerir. Untuk itu, Prabowo telah menjelaskan bahwa kita climb down, tapi bukan berarti kita diam. Dan tetap kita mengawasi teritori kita guna suksesnya dan pengamanan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, papar Prabowo. Prabowo juga mengingatkan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa tak ada tawar-menawar tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Tetapi jangan lupa subscribe agar kita makin kokoh dan kuat. Itulah salah satu pertanda bahwa Australia memang betul-betul akan kembali lagi menjajah negeri kita. Bumbu wong avinteo ano bisa to ura ditogo numia pikiri mainta sumolo bara kaasi sa tondu no tondu kean seno. Wangi-wangi kehidupan toh mia binongko
no ura diwala nu orungu. Langkah-langkah blunder pihak Australia ini semakin tampak, bahkan semakin merugikan negara kita. Tapi jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe akan menambah energi kita. Kejahatan pihak Australia yang telah mengklaim Pulau Pasir itu merupakan salah satu pertanda bahwa negara ini sudah semakin menampakkan dirinya bahwa jelas niat buruknya untuk merampas harta dan kekayaan alam negeri kita ini. Untuk itu, salah satu warga adalah warga bernama Ferdi Tanoni yang betul-betul berjuang saat ini sudah sering dan selalu melontarkan kepada Australia agar hengkang dari Pulau Pasir itu. Berita soal perdebatan sengketa Pulau Pasir sudah sejak tahun lalu, meski kita tahu bahwa sengketa di Pulau Pasir ini tidak seramai apa yang terjadi di Ambalat. Sebagaimana yang kita lansir dari berita antara tanggal 15 November 2021 lalu hingga saat ini. Dan saat itu Ferdi juga yang saat ini merupakan Ketua Yayasan Peduli Timur Barat YPTB meminta Australia menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Tetapi hingga hari ini Australia tidak pernah menunjukkan bukti yang sah. Klaim-klaim itu dan pengancamannya itu terhadap membawa para persenjataan hingga mengundang Amerika dan membeli senjata kepada Amerika itu. Itulah merupakan salah satu pertanda bahwa kita ditekan dengan cara-cara militer. Tetapi seluruh netizen Indonesia sudah betul-betul mendukung NTT atau Pulau Rote untuk terus berjuang, karena perjuangan itu ternyata sampai hari kemerdekaan. Padahal sebelumnya semua sudah mengetahui bahwa setelah penjajah hengkang dari bumi Indonesia, maka seluruh harta kepemilikan dikembalikan kepada bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Tetapi kenapa Pulau Pasir ini masih terus diklaim? Berarti penjajahan di negeri kita belumlah berakhir. Artinya gugusan Pulau Pasir yang kini diklaim oleh Australia itu menunjukkan bukti kepemilikan bahwa dan satu fakta bahwa Australia betul-betul adalah salah satu negara yang tak bisa kita jadikan sahabat. Karena kita ketika bersahabat dengan mereka bukannya mencari kebaikan tapi selalu mencari keburukan. Sebagaimana fakta-fakta yang kita lihat bahwa etiket buruk Australia ini, kita mengingat beberapa tempat konflik-konflik, di antaranya konflik waktu saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Ganyang Malaysia. Di sana juga dibuktikan bahwa ada Australia. Selanjutnya peristiwa Timur-Timur yang Australia berkaki dua, bahkan bermata dua. Di depan pemerintah Republik Indonesia dia katakan bahwa dia mendukung kemerdekaan. Dia mendukung Indonesia untuk Timur-Timur tetap di pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi di pihak lain, dia juga mengatakan bahwa mendukung kemerdekaannya, bahkan dialah yang menjadi komando dari Interfaith atau Unifat datang ke Timur Leste. Untuk itu, dari sinilah kita bisa paham. Selain itu juga, kejahatan Australia ini, belakangan ini kita mulai makin tampak dan menjadi pembina KKB OPM. Bahkan bukti-bukti itu, tim Bravo 1 sudah pernah menangkap 2 orang intelijen rahasia Australia ditangkap di dekat Vanimo atau di sempadan perbatasan. Dia menerop senjata dan saat itu dikirim ke Jakarta. Setelah ditangkap dan dikirim ke Jakarta, kemudian pada saat itu Australia hanya dia membisu dan akhirnya mengetahui kesalahannya. Tetapi itu hanya sepintas saja. Setelah itu mereka buat lagi. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Australia ini tentu saja merupakan salah satu pertanda bahwa kita tidak bisa bersahabat dengan negara penjajah aborigin itu, karena penjajah negara aborigin ini sudah selayaknya kita hadapi, bukan saja dengan kepala dingin sebagaimana yang dipaparkan oleh Prabowo, tetapi harus dengan jalan kekerasan. Meski demikian, kita tahu bahwa selama ini kita kira keberanian Australia itu hanya sendiri. Ternyata di belakangnya
ada negara Amerika dan juga Inggris. Tentu saja kedua negara itu kita pahami bagaimana sepak terjangnya di Timur Tengah, bagaimana pula merampas tambang-tambang minyak yang ada di Timur Tengah, dan di mana-mana konflik di dunia ini selalu dimotori oleh Amerika. Hal inilah yang akan menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia semakin dewasa, dan sudah saatnya kita lakukan perlawanan. Dan kita paham, selama ini kita selalu tunduk sama Amerika. Apa yang dikatakan kita ikut. Bahkan ketika kita membeli senjata, membeli Sukhoi Su-35, kita juga diancam dengan katsa. Kita juga manut, padahal uang itu bukan uang mereka, tapi uang negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kita diojeknya bahwa Su-35 itu terasa kopi. Tetapi sebagai bangsa yang besar, olok-olokan atau pihak Amerika yang terus menekan kita ini, sudah selayaknya kita diam. Bukan lagi kita diam dan terus kita manut dan berada di pelukan Amerika. Dan saat inilah pula kita sudah mengetahui bahwa Amerika bukanlah sahabat yang patut kita jadikan sahabat. Karena ternyata di balik persahabatannya ada niat buruknya. Untuk itu, wahai bangsaku, sudah saatnya kita bangkit untuk mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang ditegaskan oleh Prabowo dan Presiden Republik Indonesia yang mulia Joko Widodo, bahwa kedaulatan itu tidak ada tawar-menawarnya dan tidak ada diplomasinya. Yang pasti kita akan pertahankan kedaulatan kita sampai titik darah penghabisan. Untuk itu, Pulau Pasir tidak ada kata lain, kita harus selamatkan dan kita harus lindungi dan kita harus miliki, karena itu adalah fakta dan sejarah-sejarah itu sudah sangat-sangat valid. Selain itu pula Undang-Undang UNCLOS 1982 dan juga Undang-Undang internasional itu telah menjelaskan tentang ZEE atau zona ekonomi eksklusif, dan itu sangat jelas bahwa milik kita, sementara Australia berjarak cukup jauh dengan karang-karangnya mereka dan mengarang itu bahwa di sana tempat persinggahan. Demikian pula dukungan-dukungan dari oknum-oknum Kemenlu, yang dimana orang itu atau pejabat di Kemenlu itu bisa kita nilai bahwa berfungsi ganda atau bisa jadi antek-antek asing. Demikian catatan. Nopo asa di awinganu wakatobi, beya kamu agota moga lente akeoka ane di kehidupan one moba aditomia nohe pungisi temia nujunia nohe puria di binongko bisa to ura di togo numia kiri mainta sumolo bara kasih satondu tonduno tondu kian seno bara kasih satondu tonduno no tondu yan seno